Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2611 Bertemu Teman Lama Lagi. Raja Harimau mengambil tindakan dan melukai Lin Bai dan yang lainnya dengan satu pukulan. Jika Raja Harimau tidak ingin membunuh Lin Bai dan yang lainnya sekarang, saya khawatir pukulan tadi sudah cukup untuk menghilangkannya. Kehidupan Lin Bai dan yang lainnya. Raja Harimau mendatangi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Hu Xiner berada di belakang Lin Bai, dengan ekspresi serius di wajahnya. Diam-diam telapak tangannya diletakkan di atas tas penyimpanan, seolah-olah dia siap mengeluarkan jubah Dewa Darah dan melawan Raja Harimau sampai mati. Lin Bai memandang Raja Harimau dan berkata dengan tenang, meskipun ada banyak orang kuat di Dongzu, hanya ada sedikit orang yang dapat berkultivasi hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Saya tahu betul bahwa di balik topeng Anda, jenis apa wajah yang dia miliki. Aku ingin tahu lebih banyak lagi metode apa yang digunakan penguasa Sekte Iblis untuk menjadikanmu seorang pejuang yang bercita-cita mencapai kesempurnaan agung, mengabdi padanya dan bersumpah setia padanya sampai mati. Harimau Raja tersenyum. Dia memandang Lin Bai dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui hal ini, Lin Bai, buatlah keputusanmu. Apakah kamu memilih untuk tunduk pada Sekte Iblis dan menyelamatkan hidupmu? Atau apakah kamu akan mati di neraka? Lin Bai memandang Raja Harimau dengan ekspresi muram. Wajahnya menjadi sedikit dingin. Sebelum Lin Bai dapat menjawab, Lan Yuxin di belakangnya berkata dengan dingin, bahkan jika kita mati, kita tidak akan menjadi antek dari Sekte Iblis. Setelah melihat situasi tragis dinasti 10.000 binatang, Lan Yuxin tidak tahu tentang itu. Prajurit Sekte Iblis, bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak terlalu memikirkannya saat ini, jadi dia berkata dengan dingin. Raja Harimau melirik Lan Yuxin dan berkata dengan dingin, sayang sekali. Putra Suci Akademi Dongzu, orang kuat dari klan Lan, akan mati di tanganku sekarang. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk menamparkan kepala Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin, dan jiwa pedang pemakan di tubuhnya mulai beredar secara diam-diam. Dan Hu Xiner juga berencana mengeluarkan jubah Dewa Darah. Tetapi pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang Raja Harimau, Raja Harimau Senior, bukankah kamu harus pergi ke alam jiwa yang patah sekarang? Mengapa kamu masih di kerajaan binatang buas? Aku mendengar suara wanita itu. Raja Harimau berhenti dengan telapak tangan terangkat, menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian dan rok hitam berjalan mendekat dengan wajah dingin. Lin Bai mendongak, dan ketika dia melihat wanita ini, wajahnya kembali menunjukkan keterkejutan. Ternyata itu adalah utusan Hua Yuxian. Awalnya saya berencana untuk pergi, tetapi saat saya hendak pergi, saya mengetahui bahwa Sekte Iblis mengalami sedikit masalah, jadi saya mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Raja Harimau berkata sambil tersenyum tipis. Wanita berpakaian dan rok hitam berjalan mendekat dengan wajah dingin, berdiri di samping Raja Harimau, dan memandang Lin Bai. Dan mata Lin Bai menatapnya dengan ngeri saat ini. Wanita ini jelas adalah Hua Yuxian. Hua Yuxian, orang suci dari 5 sekte racun di wilayah semua bangsa. Dalam pertempuran di Lingdong di wilayah semua bangsa, Sekte 5 racun dikalahkan secara menyedihkan. Karena Lin Yue, Lin Bai lah yang menyelamatkan nyawa Hua Yuxian. Saat itu, Hua Yuxian juga membawa orang tuanya pergi dari dunia segala bangsa dan menghilang di Dongzu. Setelah Lin Bai datang ke Akademi Dongzu, dia awalnya ingin menemukannya, tetapi dia tertunda karena hal lain. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Hua Yuxian, yang telah lama menghilang dari Dongzu, kini akan menjadi salah satu dari 8 duta besar Sekte Iblis. Hua Yuxian memandang Lin Bai, tanpa ekspresi, dan berkata kepada Raja Harimau, ternyata itu adalah Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu, dan Lan Yuxin, keajaiban klan Lan. Haha. Terima kasih Raja Harimau. Senior telah mengambil tindakan, jika tidak, para prajurit di dinasti 10.000 binatang saja mungkin tidak dapat mengalahkan mereka bertiga. Hua Yuxian memandang Raja Harimau dan berkata sambil tersenyum. Raja Harimau tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Hua Yuxian berkata, tetapi saya ingat bahwa ketua sekte memerintahkan saya untuk membersihkan medan perang di dinasti 10.000 binatang. Pada saat itu, ketua sekte memerintahkan Anda untuk pergi ke alam jiwa yang patah. Terluka parah, Raja Macan Senior tidak perlu. Mari kita bertindak, biarkan junior yang menanganinya. Selain itu, Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu, dan Lan Yuxin, keajaiban klan Lan, bukanlah orang biasa karakter. Mereka lebih berguna hidup daripada mati. Maksudku, apakah Raja Macan Senior mengerti? Hua Yuxian bertanya sambil tersenyum.
Raja Harimau memandang Hua Yuxian sambil tersenyum tipis dan berkata, saya mengerti. Karena utusan Hua Yuxian memiliki rencananya sendiri, ketiga orang ini akan diserahkan kepada utusan untuk ditangani. Alam jiwa rusak segera. Saat Raja Harimau berbicara, dia terbang ke langit dan langsung meninggalkan kerajaan binatang. Setelah Hua Yuxian melihat Raja Harimau pergi, dia mengeluarkan tali emas dari tas penyimpanannya dan melambaikan tangannya. Tali itu mengikat Lin Bai dan yang lainnya seolah-olah memiliki roh. Pada saat ini, Hua Yuxian memandangi prajurit Sekte Iblis di sekitarnya dan berkata dengan dingin, Anda terus mencari yang selamat di kota kekaisaran. Serahkan ketiga orang ini kepada saya. Ya, Tuan Utusan. Ya, Tuan Utusan. Para prajurit Sekte Iblis di sekitarnya merespons satu demi satu. Segera, prajurit Sekte Iblis melompat dan menghilang ke kota kekaisaran. Pada saat ini, Hua Yuxian memegang salah satu ujung tali dan terbang keluar kota kekaisaran bersama Lin Bai dan yang lainnya. Sepanjang jalan, Husiner ingin mengeluarkan jubah Dewa Darah. Tapi setelah ditemukan oleh Lin Bai, dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Husiner agar tidak bertindak gegabah. Husiner memahami arti di mata Lin Bai dan tidak bertindak gegabah. Hua Yuxian memimpin Lin Bai dan yang lainnya saat mereka terbang keluar dari kota kekaisaran. Sepanjang jalan, dia dengan cermat mengamati apakah ada orang yang mengikuti di belakang. Pada akhirnya, Hua Yuxian dan Lin Bai serta yang lainnya mendarat di gunung sepi di luar kota kekaisaran dinasti 10.000 binatang. Bang! Hua Yuxian melemparkan Lin Bai dan yang lainnya langsung ke tanah, melihat ke kejauhan dengan mata muram, dan tetap diam. Husiner memandang Lin Bai dengan sungguh-sungguh saat ini, menunggu reaksi Lin Bai. Selama Lin Bai memberi izin, Husiner dapat segera mengeluarkan jubah Dewa Darah dan membunuh Hua Yuxian. Lagi pula, jika Husiner mengenakan jubah Dewa Darah, dia mungkin bukan tandingan Raja Harimau, tapi dia masih bisa membunuh Hua Yuxian dengan mudah. Lan Yuxin menyaksikan Hua Yuxian memimpin mereka ke gunung yang sepi, tetapi tetap diam. Melihat ke kejauhan, dia berkata dengan dingin, apa maksudmu? Tangkap kami. Jangan bunuh kami. Apakah kamu masih merindukan kami? Kembali ke Sekte Iblis. Biar ku beritahu, menyerahlah pada gagasan ini, kami tidak akan bergabung dengan Sekte Iblis. Lan Yuxin berkata dengan dingin. Haha. Hua Yuxian tersenyum tipis, berbalik, menatap Lan Yuxin, mengangkat langkahnya dan berjalan ke Lan Yuxin. Saat ini, Lan Yuxin diikat oleh tali emas Hua Yuxian, tidak bisa bergerak sama sekali. Hua Yuxian berjalan ke sisi Lan Yuxin, mengulurkan jari putihnya dan dengan lembut mengangkat dagu Lan Yuxin. Penampilan ini lebih seperti playboy. Lepaskan aku. Lan Yuxin menatap tajam ke arah Hua Yuxian dan berteriak dengan dingin. Hua Yuxian terkejut, buru-buru menarik kembali jarinya, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat beruntung memiliki dua gadis cantik seperti itu, tapi hati batu giok biru ini terlalu ganas, bisakah kamu mengendalikannya? Sepupu, kata Hua Yuxian dengan senyuman saat ini. Sepupu. Lan Yuxin memandang Hua Yuxian dengan heran. Husiner juga bingung. Bab 2612 Sepupu. Lan Yuxin ini terlalu galak. Sepupu, bisakah kamu mengendalikannya? Hua Yuxian bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Bai. Sepupu. Lan Yuxin memandang Hua Yuxian dan Lin Bai dengan heran. Ketika Husiner mendengar gelar ini, dia juga bingung. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Hua Yuxian, wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap Hua Yuxian dengan mata tidak ramah. Hua Yuxian tersenyum dan berkata, Sepupu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mengapa? Kamu menatapku saat kita bertemu. Lin Bai berkata dengan ringan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu menculikku saat kita bertemu. Hua Yuxian tidak berdaya. Berkata, Sepupu, jangan marah, aku tidak bisa menahannya. Jika kamu tidak membuat pertunjukan, Raja Harimau tidak akan tertipu dengan mudah. Sambil berbicara, Hua Yuxian mengangkat tangannya dan mengikat Lin Bai dan yang lainnya. Tali emas segera dilepaskan dan dikembalikan ke tas penyimpanan Hua Yuxian. Hua Yuxian berdiri di gunung yang sepi, memandang dunia di kejauhan. Lin Bai dan yang lainnya dibebaskan, dan Lan Yuxin serta Husiner buru-buru mendekati Lin Bai. Kedua wanita itu memandang Lin Bai dengan heran. Lan Yuxin bertanya, Lin Bai, apa hubunganmu dengannya? Husiner juga terlihat penasaran. Lin Bai berdiri tanpa daya, menatap Hua Yuxian dan berkata, namanya Hua Yuxian, dia adalah sepupuku. Hua Yuxian tersenyum tipis, kembali menatap Lan Yuxin dan Husiner, dan berkata, Hua Yuxian, sepupu, kamu tidak perlu memperkenalkan mereka kepadaku.
Tentu saja aku pernah mendengar tentang wanita tertua dari klan Lan. Adapun yang ini, sepertinya dia bukan orang bijak dari Akademi Dongzu. Hua Yuxian memandang Hu Xiner dan berkata. Lin Bai berkata, namanya Hu Xiner, dia adalah temanku. Hua Yuxian berkata dengan penuh arti, oh, teman. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, jangan terlalu dipikirkan, mereka benar-benar hanya berteman. Hua Yuxian mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya. Hanya kamu yang terlalu banyak berpikir, sepupu. Lan Yuxin berbisik, Lin Bai, karena dia adalah sepupumu, bagaimana bisakah dia menjadi sekte iblis? Duta Besar ke-8. Lin Bai melirik Lan Yuxin dan berkata, ini juga pertanyaan yang aku pikirkan. Kalian istirahatlah dan pulihkan luka-lukamu. Aku akan bicaralah dengannya. Setelah Lin Bai mengatakan ini, berjalan menuju Hua Yuxian. Datanglah ke sisi Hua Yuxian, berdiri berdampingan dengannya, dan lihatlah wilayah besar menuju dinasti 10.000 binatang. Meskipun Lin Bai meminta Hu Xiner dan Lan Yuxin untuk menyembuhkan luka mereka, kedua gadis itu tidak berniat menyembuhkan luka mereka saat ini. Sebaliknya, mereka menajamkan telinga dan mendengarkan percakapan antara Lin Bai dan Hua Yuxian. Bagaimana kabar paman dan bibimu yang ketiga sekarang? Lin Bai bertanya, berdiri di samping Hua Yuxian. Hua Yuxian mengangguk dan tersenyum, semuanya baik-baik saja. Lin Bai berkata, setelah saya datang ke Dongzu, saya awalnya ingin datang kepada Anda, tetapi sampai sekarang, saya belum punya waktu. Hua Yuxian mengangguk dan berkata, aku mengerti. Kata ayah, akan ada banyak hal terjadi padamu setelah kamu datang ke Dongzu. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menemukan tempat tinggal kami untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, kamu adalah sekarang orang suci dari Akademi Dongzu. Putraku, yang memiliki status tinggi di atas Dongzu, diikuti oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ketika dia mengangkat tangannya, dan dikelilingi oleh awan keindahan, bagaimana dia masih bisa mengingat kami, saudara yang malang. Hua Yuxian berkata sambil tersenyum di kata-kata terakhirnya. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, kamu ingin dipukuli. Benarkah? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi pelanggar hukum sekarang karena kamu memiliki tingkat kematian dan kesulitan yang ke-8. Kamu, aku ingin berurusan denganmu. Aku pasti bisa mengendalikanmu. Hua Yuxian berkata sambil tersenyum malu, saya tahu, saya tahu. Saya salah, sepupu. Dengan kekuatan satu orang, tanpa latar belakang atau latar belakang apapun, dia dapat membunuh sepenuhnya dan mencapai posisi putra suci dari Akademi Dongzu. Maka kamu harus mendapat dukunganmu sendiri. Bahkan jika aku tidak datang untuk menyelamatkanmu sekarang, aku khawatir sepupu kamu masih bisa melarikan diri dari tangan Raja Harimau. Tapi, harganya harus dibayar. Pelariannya pasti sangat tinggi. Hua Yuxian dia berkata dengan tenang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi duta besar ke-8 dari Sekte Iblis? Ketika Hua Yuxian mendengar ini, senyumannya memudar dan dia berkata dengan dingin, bukan itu yang kuinginkan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu punya nyali jimat hidup dan mati. Lin Bai menoleh dan melepas pakaian di leher Hua Yuxian, dan melihat bahwa tidak ada apapun di kulit seputih saljunya. Dia belum ditanami jimat hidup dan mati. Ini membuat Lin Bai menjadi aneh. Anda harus tahu bahwa semua prajurit Sekte Iblis kini ditanami jimat hidup dan mati untuk memudahkan pengelolaan dan penempatan Master Sekte Iblis. Namun Hua Yuxian tidak ditanami jimat hidup dan mati. Senkin yang juga merupakan salah satu dari 8 duta besar juga memiliki jimat hidup dan mati di tubuhnya. Hua Yuxian tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki jimat hidup dan mati. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Hua Yuxian berkata, orang tua saya berada di tangan Sekte Iblis, dan saya tidak punya pilihan selain bekerja untuk Sekte Iblis. Sepupu, aku juga dipaksa. Hua Yuxian memandang Lin Bai dengan menyedihkan dan berkata. Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, paman dan bibi ketiga ada di tangan Sekte Iblis. Hua Yuxian mengangguk dan berkata, iya. Sepupu, jangan tanya, aku sedang mencoba mencari cara untuk menyelamatkan orang tuaku. Setelah aku menyelamatkan orang tuaku, aku akan segera meninggalkan Sekte Iblis. Lin Bai memandang Hua Yuxian dalam diam. Setelah sekian lama, Lin Bai berkata, saya tidak berencana untuk kembali ke kota Lingqi, jadi kerabatku di dunia ini tidak banyak. Paman ketiga, bibi, dan kamu dianggap sebagai salah satu kerabatku. Aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku. Meskipun kita memiliki banyak kesalahpahaman sebelumnya, kita adalah saudara yang terikat oleh darah dan tulang.
Apakah kamu mengerti? Lin Bai memandang Hua Yuxian dan berkata dengan tegas. Hua Yuxian mengangguk sedikit dan berkata, "Sepupu, pergilah, aku akan kembali mengurus urusanku. Adapun hal-hal di dinasti 10.000 binatang, kamu juga telah melihatnya, aku tidak memiliki kendali sama sekali. Harus kembali, jika tidak. Jika kamu mengatakan sesuatu, kamu akan curiga." Hua Yuxian memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai mengangguk sedikit, "Oke." Setelah mengatakan itu, Hua Yuxian berbalik dan terbang ke langit, menghilang di depan Lin Bai. Setelah Lin Bai melihat Hua Yuxian pergi, dia melihat kembali ke Lan Yuxin dan Hu Xiner, dan melihat bahwa kedua wanita itu mendengarkan percakapan antara dia dan Hua Yuxian dengan telinga terangkat. Tetapi ketika Lin Bai melihat ke arah mereka, mereka berpura-pura berusaha menyembuhkan luka mereka. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, "Oke, berhentilah berpura-pura. Karena kamu tidak ingin sembuh di sini, ayo pergi ke kota pohon emas." Lan Yuxin dan Mioli Wu tersenyum canggung, berdiri berbarengan. Mengeluarkan perahu roh, dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan menuju ke kota pohon emas. Setelah Lin Bai pergi, Hua Yuxian muncul kembali di gunung yang sepi ini. Melihat Lin Bai di atas perahu roh, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, sepertinya sepupuku mengetahui banyak hal. Dia sebenarnya mengetahui jimat dari hidup dan mati. Hua Yuxian mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya, senyuman muncul di bibir merahnya. "Aku benar-benar ingin tahu, sepupu, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki saat melihatnya." Bab 2613 Kota Pohon Emas. Setelah berpisah sementara dari Hua Yuxian, Lin Bai, Hu Xiner dan Lan Yuxin berbalik dan langsung menuju Kota Pohon Emas di dinasti 10.000 binatang. Sebelum jatuhnya dinasti 10.000 binatang, murid-murid Akademi Dongzu pernah meminta bantuan dari Akademi Dongzu. Pada saat itu, pengadilan ilahi meminta mereka untuk mengungsi ke Kota Pohon Emas terlebih dahulu. Dalam perjalanan ke Kota Pohon Emas, Lin Bai berdiri di atas perahu roh, memandang jauh ke depan. Sejak Lin Bai dan Hua Yuxian bertemu lagi, dia merasa semakin tidak nyaman. Terutama dialog Hua Yuxian yang penuh celah. Apa yang dikatakan Hua Yuxian jelas tidak benar. Itu penuh dengan celah. Tapi dia tidak mau mengatakannya, dan aku tidak bisa memaksanya untuk berbicara. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Senyum. Ketika Lin Bai dan Hua Yuxian sedang berbicara, Lin Bai dapat mendengar bahwa Hua Yuxian menyembunyikan sesuatu dari Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak melanjutkannya lebih jauh. Lagi pula, pada saat ini, Lin Bai dan Hua Yuxian tidak berselisih satu sama lain. Lainnya ini bukan waktunya untuk membersihkan gaya kekeluargaan. Kota Pohon Emas terletak di luar dinasti 10.000 binatang dan di dalam wilayah 10.000 monster, dan juga dapat dianggap sebagai kota besar. Karena setelah kehancuran dinasti 10.000 binatang, para prajurit di seluruh wilayah 10.000 monster menjadi panik, dan mereka mau tidak mau berkumpul di Kota Pohon Emas untuk menjaga satu sama lain tetap hangat. Jika Sekte Iblis berencana menyerang Pohon Emas Kota, maka para prajurit di wilayah 10.000 monster akan bertarung sampai mati. 3 hari kemudian, Lin Bai dan yang lainnya terbang melintasi langit dan tiba di Kota Pohon Emas. Jauh dari Kota Pohon Emas, Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan melihat Kota Pohon Emas sudah penuh sesak, dan pada dasarnya tidak ada ruang tersisa di jalanan. Saat ini, masih banyak prajurit yang datang ke Kota Pohon Emas dari segala arah. Satu demi satu, perahu roh terbang menuju Kota Pohon Emas. Perahu roh Lin Bai juga perlahan mendekat. Di luar Kota Pohon Emas, terdapat cahaya keemasan yang melindungi Kota Pohon Emas seperti lingkaran sihir. Mengapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Kami hanya perlu membayar cairan spiritual untuk memasuki kota. Biarkan kami masuk. Tolong, biarkan kami masuk. Satu demi satu, perahu roh berhenti di depan Kota Pohon Emas dan tidak bisa masuk. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas perahu roh dan berteriak ke arah kota Jinsu. Apa yang terjadi? Lan Yuxin berkata dengan sedikit aneh. Lin Bai juga mengerutkan kening dan melihat ke dalam kota Jinsu. Baru setelah perahu roh Lin Bai tiba di depan Kota Pohon Emas dia mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Di tembok kota-kota Jinsu, seorang prajurit yang mengenakan baju besi berkata dengan wajah muram, semuanya, kota Jinsu sudah penuh sesak. Penguasa kota telah memerintahkan agar hanya prajurit di atas alam suci Yin yang diizinkan memasuki kota. Sedangkan untuk prajurit lainnya, aku minta maaf karena kota Jinsu tidak ada di sini untuk menerimamu. Selanjutnya, para prajurit yang ingin memasuki kota Jinsu harus mengabdi pada penguasa kota sebagai tuan mereka. Prajurit lapis baja itu berkata dengan dingin. Setelah Lin Bai mengerti, dia melihat para prajurit di sekitarnya.
Saat ini terdapat sekitar puluhan ribu perahu roh di luar kota pohon emas, dan setiap perahu roh dipenuhi oleh para pejuang. Lin Bai memperkirakan ada sekitar 100.000 prajurit di perahu roh di luar kota pohon emas, dan mereka semua ingin berlindung di kota pohon emas. Tapi sekarang kota Jinsu sudah penuh sesak dan tidak dapat menampung prajurit lagi, jadi penguasa kota memerintahkan agar hanya prajurit di atas alam suci Yin yang diizinkan masuk. Lan Yuxin berkata dengan dingin, hanya prajurit di atas alam Yin Sein yang diizinkan memasuki kota. Pada saat ini, sebagian besar prajurit di perahu roh adalah prajurit di bawah alam Yin Sein. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat perlindungan, mereka akan berkeliaran di luar. Bukankah itu berbahaya? Hu Xiner berkata dengan tenang, tetapi kota pohon emas sangat besar. Anda juga telah melihatnya. Sekarang Anda dapat melihat di seluruh lingkaran sihir bahwa jalan-jalan di kota pohon emas penuh dengan pejuang. Tidak mungkin kota itu dapat menampung lebih banyak prajurit. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Dia berkata, pergilah dulu dan temukan murid-murid Akademi Dongzu yang sedang membuat rencana. Ini adalah aturan kota Jinsu, dan Lin Bai tidak bisa menolaknya. Jadi, Lin Bai mengemudikan perahu roh dan terbang menjauh. Ketika dia sampai di lingkaran sihir, dia menunjukkan tangannya dan tanda identitas muncul di tangannya. Dia berkata dengan suara dingin, Lin Bai, putra suci dari bawah Akademi Benua Timur. Izinkan saya bertanya, apakah ada pejuang dari Akademi Dongzu di sini? Lin Bai bertanya dengan dingin sebelum tiba di lingkaran sihir. Setelah prajurit lapis baja melihat tanda identitas Lin Bai, matanya bersinar, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, ternyata dia adalah putra suci Akademi Dongzu. Memang ada banyak prajurit dari Akademi Dongzu di kota Jinsu. Tolong, Tuan Suci, masuklah, saya akan membawa Anda untuk menemukan prajurit dari Akademi Dongzu. Segera, prajurit lapis baja itu membuka lingkaran sihir dan membiarkan perahu roh Lin Bai memasukinya. Setelah Lin Bai memasuki kota Jinsu, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa di luar lingkaran sihir kota pohon emas, prajurit lain di perahu roh memandang perahu roh Lin Bai dengan rasa iri. Lin Bai tidak tahan untuk berbalik dan mengusir perahu roh itu dengan cepat. Perahu roh terbang di kota Jinsu untuk sementara waktu dan segera tiba di kota timur. Prajurit lapis baja berkata, Tuan Suci, semua prajurit dari Akademi Dongzu telah diatur oleh penguasa kota di kota timur. Ada juga beberapa putra suci yang beristirahat di sini. Oke. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengambil langkah keluar dan jatuh ke kota timur. Ketika Lingzu memasuki kota timur, Lin Bai segera melihat bendera Akademi Dongzu tergantung di jalanan. Saudara senior Sengzi. Saudara senior Sengzi ada di sini. Melihat Lin Bai di atas perahu roh, banyak pejuang dari Akademi Dongzu di kota timur berteriak kaget. Pada saat ini, selusin prajurit terbang keluar dari istana. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi tetapi ekspresi serius. Mereka dengan cepat mendatangi Lin Bai. Putra suci Lin Bai. Saudara senior putra suci. Saudara senior putra suci. Selusin prajurit ini mendatangi Lin Bai dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di antara selusin orang, 4 orang semuanya adalah orang suci semu dari Akademi Dongzu. Di antara mereka adalah orang suci semu dari Akademi Utara, Leng Qianshui dan Chen Qing, dan orang bijak semu dari Akademi Selatan. Akademi Zhang Xianqi dan Hua Muqing. Lin Bai berkata, Leng Qianshui, Chen Qing, Zhang Xianqi, Hua Muqing. Zhang Xianqi berkata dengan penuh semangat, Saudara Sengzi, Anda akhirnya tiba di sini. Kami telah menerima berita dari Pengadilan Ketertiban Akademi Dongzu sebelumnya, yang mengatakan bahwa Anda telah tiba. Dinasti 10.000 binatang akan pergi ke kota pohon emas. Tetapi hari-hari ini telah berlalu dan kamu belum datang. Kami pikir kamu sedang dalam masalah. Senang melihat kalian semua baik-baik saja. Zhang Xianqi tersenyum. Berkata, ayo, masuk dan bicara dulu. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke aula bersama 4 putra kuasi suci. Lin Bai segera bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dinasti 10.000 binatang jatuh begitu cepat? Saya sebelumnya telah mengirim pesan ke pengadilan ilahi untuk memberitahu mereka bahwa target sekte iblis berikutnya adalah dinasti 10.000 binatang. Mengapa dinasti 10.000 binatang jatuh begitu cepat? Bukankah dinasti binatang sudah siap? Lin Bai memandang Leng Qianshui, Chen Qing, Zhang Xianqi dan lainnya, dan bertanya dengan bingung. Bab 2614 Sikap Akademi Dongzu. Ketika Lin Bai berangkat ke kerajaan binatang, dia telah mengirim pesan ke pengadilan ketertiban ilahi, memberitahu sekte iblis tentang langkah mereka selanjutnya.
Kemudian Lin Bai bergegas ke dinasti 10.000 binatang tanpa henti, tetapi hanya dalam beberapa hari, dinasti 10.000 binatang berubah menjadi bumi hangus. Salah satu dari 10 dinasti besar di Dongsu dihancurkan dalam beberapa hari. Jika Lin Bai tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Leng Qianshui memandang Lin Bai dan berkata, setelah Anda mengirim berita kembali ke pengadilan ketertiban, kami memang menerima berita dari pengadilan ketertiban, dan kami sedang mempersiapkannya dengan sangat serius. Tetapi kami tidak pernah menyangka. Leng Qianshui saat dia mengatakan ini, ekspresinya berubah suram. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Karena Anda telah bersiap sebelumnya, mengapa kerajaan binatang runtuh begitu cepat? Ekspresi Chen Qing dan Leng Qianshui serius dan diam. Dan Hua Muqing juga sedikit sedih. Lan Yuxin berkata, apa yang terjadi? Apakah kamu sedang berbicara? Biarkan aku memberitahumu, kata Zhang Xianqi saat ini. Lan Yuxin dan Lin Bai sama-sama memandang Zhang Xianqi. Zhang Xianqi memandang Lin Bai dan berkata, saudara senior Zhengzi, kami memang sudah siap, tetapi kami masih membuat kesalahan perhitungan. Lin Bai memandang Zhang Xianqi dengan cemberut. Zhang Xianqi berkata, ketika Sekte Iblis datang, kami bahkan tidak melihat penguasa dari Sekte Iblis, dan kota kekaisaran dinasti binatang telah dilanggar. Lin Bai terkejut, apa? Penguasa dari Sekte Iblis belum datang. Kota kekaisaran telah dilanggar. Zhang Xianqi berkata, ya, ketika Sekte Iblis akan tiba, beberapa legiun di dinasti 10.000 binatang memberontak satu demi satu, dan mereka menyerang para prajurit di kota kekaisaran dan membantai mereka. Dan ketika para pejuang menghadapi kematian, mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Dan ada banyak pejuang yang, demi melindungi diri mereka sendiri, rela mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam, bergabunglah dengan Kam Sekte Iblis, dan bertarung di kota kekaisaran. Jadi, inilah dia. Alasan mengapa dinasti 10.000 binatang jatuh hanya dalam beberapa hari. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening dan tidak pernah santai. Leng Qianshui berkata pada saat ini, saya bahkan melihat beberapa murid Akademi Dongzu, ketika menghadapi kematian, mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam dari tas penyimpanan mereka dan menghilang ke dalam Kam Sekte Iblis. Chen Qing berkata, Sage Lin Bai, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa para prajurit di kota Jinsu sekarang pada dasarnya memiliki satu set pakaian hitam dan jubah hitam di tas penyimpanan mereka. Begitu Sekte Iblis di kota Jinsu menerobos, ini para prajurit akan mengenakan pakaian dan jubah hitam dalam sekejap dan menjadi musuh kita. Chen Qing dan Hua Muqing memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Zhang Xianqi menghela nafas dengan lembut, saudara senior Zhengzi, meskipun kami sudah siap untuk berperang, kami tidak menyangka bahwa musuh kami ada tepat di samping kami. Sangat mudah untuk bertahan melawan musuh yang terbuka, tetapi sulit untuk bersembunyi dari musuh yang terbuka. Panah tersembunyi. Zhang Xianqi berkata dengan sungguh-sungguh. Kata Lin Bai sedikit mengangguk, saya tahu Anda telah mencoba yang terbaik. Zhang Xianqi, Chen Qing dan yang lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu frustrasi? Chen Qing tersenyum pahit. Zhang Xianqi juga tersenyum pahit. Dan kekecewaan di wajah Hua Muqing dan Leng Qianshui tidak bisa disembunyikan. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalian semua adalah putra semi suci dari Akademi Dongzu. Kalian adalah satu orang di atas 10.000 orang di Dongzu. Kalian adalah seorang jenius, melayang di langit. Bagaimana kalian bisa berpikir bahwa kalian akan berada di berantakan sekali? Ini sehari. Tapi tidak apa-apa, biar ingatanmu lebih panjang. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Leng Qianshui berkata, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk memiliki kenangan panjang. Saudara Zhengzi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dinasti binatang telah dihancurkan. Haruskah kita pergi untuk mendukung wilayah berikutnya? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga. Saya tidak tahu, metode Sekte Iblis terlalu menakutkan, mereka menyerang pikiran, sangat sulit untuk mencegahnya. Saya khawatir bukan hanya kami, Akademi Dongsu juga sangat khawatir. Seperti yang dikatakan Lin Bai, 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi, karena masalah Dongsu, saya tidak menunjukkan satupun senyuman selama hampir beberapa bulan terakhir. Zhang Xianqi berbisik, yang paling penting adalah metode Sekte Iblis begitu luas sehingga tidak ada kemungkinan pertahanan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Dongsu akan menjadi mainan Sekte Iblis. Chen Qing memandang Lin Bai. Ditanya, saudara Zhengzi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita menunggu di sini saja?
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya jika kita tidak menunggu, tidak ada cara lain. Pada saat ini, token transmisi suara Lan Yuxin tiba-tiba berdering. Lan Yuxin mengeluarkan token transmisi suara dan berteriak, ayah, ada apa? Suara Lan Ling datang dari token transmisi suara, menarik perhatian semua prajurit di aula. Lin Bai, Zhang Xianqi, Hua Muqing dan yang lainnya semuanya memandang Lan Yuxin. Lan Ling berkata, Lan Yuxin, di mana kamu dan Lin Bai sekarang? Lan Yuxin menjawab, di kota Jinsu, kami telah bertemu dengan prajurit dari Akademi Dongzu. Lan Ling berkata, sekarang kamu dan Lin Bai Bai, dan prajurit Akademi Dongzu lainnya segera melewati susunan teleportasi di kota Jinsu dan kembali ke Akademi Dongzu. Lan Yuxin berkata dengan terkejut, apakah sesuatu terjadi pada Akademi Dongzu? Lan Ling berkata, tidak. Kita sudah punya cara untuk menghadapinya dengan Sekte Iblis, dan sekarang kita perlu memanggil semua prajurit dari Akademi Dongzu untuk kembali. Lan Yuxin memandang Lin Bai. Lin Bai berkata, ayo segera kembali. Lan Yuxin berkata kepada Lan Ling, oke, ayo segera kembali ke Akademi Dongzu. Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin menyimpan token transmisi suara. Akhirnya ada cara untuk menghadapi Sekte Iblis, kata Zhang Xianqi bersemangat. Sepertinya pengadilan ketertiban ilahi akan membantu, Chen Qing juga tersenyum. Pada saat ini, Zhang Xianqi dan Leng Qiansui mengeluarkan token identitas mereka dari tas penyimpanan mereka. Ada pesan di dalamnya, yang merupakan pesan dari Dao kuno. Semua murid Akademi Dongzu, apakah mereka murid dalam, murid luar, atau murid terdaftar, sekarang diperintahkan untuk kembali ke Akademi Dongzu secepat mungkin. Setelah menerima perintah ini, Zhang Xianqi dan yang lainnya memandang Lin Bai. Lin Bai berkata, karena kita telah menerima perintah, mari kita mulai mengambil tindakan. Berapa banyak prajurit Akademi Dongzu yang ada di kota Jinsu sekarang? Zhang Xianqi berkata, diperkirakan ada 100.000 murid dalam dan 50 murid luar. Ada sekitar 10.000, dan tidak ada statistik mengenai murid yang terdaftar. Tolong beri saya instruksi Anda, kakak senior Zhengzi, kata Zhang Xianqi. Chen Qing dan Leng Qiansui juga sedang melihat Lin Bai sekarang. Lin Bai berkata, baiklah, Lan Yuxin dan saya akan kembali ke Akademi Dongzu dulu, dan Anda akan mengatur agar murid Akademi Dongzu di kota Jinsu dan murid Akademi Dongzu di dinasti 10.000 binatang untuk kembali ke Akademi Dongzu satu demi satu. Ya, kakak senior Zhengzi. Ya, kakak senior Zhengzi. Zhang Xianqi dan Chen Qing mengangguk satu demi satu. Lin Bai segera berbalik dan berjalan menuju susunan teleportasi di kota pohon emas, kembali ke Akademi Dongzu tanpa henti. Segera setelah Lin Bai dan yang lainnya pergi, Zhang Xianqi mengatur agar sejumlah besar murid Akademi Dongzu kembali ke Akademi Dongzu. Bab 2615 situasinya berubah. 10 hari kemudian, Lin Bai, Lan Yuxin, dan Hu Xiner muncul lagi di tepi lautan dewa dan iblis, mengeluarkan perahu roh mereka, dan langsung menuju pengadilan ketertiban ilahi. Pengadilan ketertiban telah menemukan cara untuk menangani sekte iblis, aku bertanya-tanya apa itu? Kata Lan Yuxin. Lin Bai tanpa ekspresi dan diam. Hu Xiner berkata, tidak peduli apa metodenya, sekarang Akademi Dongzu telah memanggil semua muridnya untuk kembali, itu pasti sebuah langkah besar, dan saya khawatir ini akan menjadi pertempuran yang menentukan dengan sekte iblis. Lin Bai berkata, berhentilah menebak-nebak, ayo pergi. Pergi saja ke pengadilan ketertiban ilahi dan cari tahu. Di bawah gunung ketertiban ilahi, banyak murid batin telah berkumpul dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, perahu roh Lin Bai dan yang lainnya juga tiba di bawah gunung suci ketertiban. Saudara senior Zhengzi yang kembali. Ini benar-benar saudara Zhengzi. Salam untuk saudara senior Zhengzi. Para prajurit di bawah gunung ketertiban memandang Lin Bai dan Lan Yuxin di perahu roh dan berteriak dengan penuh semangat. Lin Bai mengabaikan mereka, melompat dari perahu roh, dan langsung menuju ke gunung suci ketertiban. Sesampainya di puncak gunung, Lin Bai melihat kesembilan tetua itu masih duduk bersila di atas pilar batu yang tingginya sekitar 100 meter, sementara ratusan prajurit masih berdiri di puncak gunung. Saat ini, para pejuang di Gunung Suci Ketertiban pada dasarnya adalah andalan Akademi Dongzu. Mereka memiliki senior dari 4 keluarga kuno. Ada dekan dari berbagai sekolah di Akademi Dongzu. Ada anak-anak yang semi-suci. Di antara mereka, Lin Bai melihat Gu Xi, Gu Xing, Xi Zongxian, Wu He, Jian Kong, Leng Yun, Huo Fentian, Lin Yibing, Tu Ziyun, dan Hei Luo Jianjiu yang sok bijak di halaman timur. Tapi dia tidak melihat 4 bersaudara Tianchan, Yin Jiuling dan lainnya.
Orang bijak semu dari Akademi Barat adalah Kong Lianxin, Kong Mo dan Zhao Haiqing. Putra kuasi suci dari Akademi Selatan, Lin Bai, Lan Yuxin, Wang Qing, Fang Yi, Chen Qing. Di saat yang sama, Lin Bai juga melihat Fang Yiyun, Chang Sun Yun, Su Xiang, Wu Ming, Meng Li dan lainnya. Lin Bai. Meng Li berteriak pada Lin Bai. Lin Bai berjalan langsung menuju Fang Yiyun dan yang lainnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya telah bertemu Tuan Fang." Fang Yiyun memandang Lin Bai dengan sedikit senyum dan berkata, "Tingkat kultivasi Anda saat ini dapat dianggap sebagai putra suci dari Akademi Dongzu." Lin Bai tersenyum dan memandang Fang Yiyun, dan pada saat ini dia menemukan bahwa tingkat kultivasi Fang Yiyun sebenarnya telah mencapai tingkat aspirasi. "Tuan Fang, apakah Anda sudah mencapai terobosan dan memenangkan kejuaraan?" Lin Bai berkata dengan terkejut. Sebelum Fang Yiyun dapat berbicara, Meng Li berkata dengan cemas, "Lin Bai, kamu tidak tahu bahwa kami menghabiskan banyak upaya untuk menemani Tuan Fang menerobos." Fang Yiyun tersenyum dan berkata, "Saya awalnya dalam kesulitan. Sekarang bahwa seorang pejuang telah melihatnya dan memulihkan kultivasinya, dia secara alami akan mampu menerobos ke alam aspirasi dalam waktu singkat. Tentu saja, bantuan Chang Sun Yun dan yang lainnya sangat diperlukan untuk ini. Tapi selama saya meninggalkan Akademi Dongzu, di antara mereka, Dongzu menjadi sangat kacau." Lin Bai saat ini menyadari bahwa ketika Lin Bai kembali ke Akademi Dongzu, Fang Yiyun, Chang Sun Yun dan yang lainnya tidak ada di akademi. Ternyata itu mereka adalah saya pergi menemani Fang Yiyun untuk menembus tingkat kultivasinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu selamat kepada Guru Fang atas terobosannya." Fang Yiyun tersenyum pahit, "Apa yang perlu diberi selamat? Platikodon ini telah menjebak saya selama bertahun-tahun. Jika saya berbicara tentang rasa terima kasih, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu yang memukul, aku khawatir aku masih tidak bisa memahami kata-kata yang menghancurkan hati Platikodon." Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Gu Daozi melihat Lin Bai kembali dan segera berkata, "Oke, karena Putra Suci telah kembali, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mari kita bahas bagaimana menghadapi Sekte Iblis." Lin Bai mendongak di 9 tetua dan melihat wajah mereka sangat jelek. Jelas sekali bahwa trik Sekte Iblis membuat 9 tetua merasa sedikit bingung. Jika ini terus berlanjut, Dongsu mungkin benar-benar jatuh ke tangan Sekte Iblis. Pada saat ini, Wu He, orang bijak dari halaman timur, bertanya dengan penuh semangat, "Tetua Dao kuno, Anda telah mengirim pesan kepada saya sebelumnya bahwa Anda memiliki cara untuk menghadapi Sekte Iblis. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya secara detail?" Lin Bai menatap Wu He. Wu He adalah pangeran dari dinasti penyihir agung, salah satu dari 10 dinasti besar. Sekarang 10 dinasti besar lainnya telah dihancurkan, hanya dinasti penyihir agung yang masih hidup. Jika tidak ada cara untuk menghadapi Sekte Iblis, dinasti penyihir agung Wu He mungkin menjadi dinasti berikutnya yang akan dihancurkan. Lin Bai juga memahami keinginan Wu He saat ini. Tetapi pada saat ini, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Gu Daozi. Lin Bai juga ingin tahu bagaimana pengadilan ketertiban ilahi berencana menangani Sekte Iblis. Gu Daozi berkata, "Cara untuk menghadapi Sekte Iblis tidak dipikirkan oleh pengadilan ilahi Ordo kita, tetapi oleh orang lain. Karena semua orang ada di sini, ayo undang mereka keluar. Li Jis, tolong naiklah, mereka." Gu Daozi melihat ke kaki Gunung Ketertiban dan berkata. Baru sekarang Lin Bai menyadari bahwa Li Jis tidak berada di Gunung Suci Ketertiban. Saat suara Gu Daozi menyebar, semua prajurit melihat ke bawah Gunung Suci Keteraturan. Pada saat ini, Li Jis dan sekelompok tentara yang mengenakan baju besi putih keperakan berjalan menuju Gunung Suci Ketertiban. Ketika sekelompok orang ini perlahan berjalan menaiki Gunung Suci Ketertiban, Lin Bai melihat bahwa di samping Li Jis, ada juga seorang wanita dengan penampilan mengesankan dan mengenakan jubah kekaisaran. Wanita ini sangat cantik, mengenakan jubah kerajaan, dengan wajah serius dan dingin, dan aura kekaisaran di matanya, seolah dia meremehkan semua makhluk hidup. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat sekelompok tentara mengenakan baju besi putih keperakan. Matanya bersinar dan dia berbisik, "Besi ilahi yang tidak ternoda." Dan Lin Bai melihat di depan kelompok tentara ini, seorang pria dewasa dan mantap. Jenderal mengikuti Li Jis dan wanita itu tanpa senyuman. Lin Bai terkejut dan berkata, "Sungai Chu mengalir." Pada saat ini, Li Jis dan wanita berjubah kekaisaran berjalan ke Gunung Suci Ketertiban. Baru kemudian Lin Bai melihat dengan jelas, dan tersenyum sedikit di dalam hatinya, Bai Xiao Xiao. Wanita berjubah kekaisaran ini jelas adalah Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao,
mengenakan jubah kerajaan, berjalan ke Gunung Suci Ketertiban dengan keanggunan yang luar biasa, menatap ke 9 tetua pengadilan suci, dan kemudian matanya menyapu kerumunan, seolah dia sedang mencari seseorang. Saat matanya bertemu Lin Bai, senyuman muncul di bibir merahnya. Wow, wanita yang sangat cantik. Aura wanita ini sangat kuat, dia benar-benar memiliki aura kekaisaran. Ya, aura kekaisarannya hampir membuatku ingin berlutut dan menyembah. Sekarang ketika para pejuang di Ordo Mountain melihat Bai Xiao Xiao, wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Li Jis memimpin Bai Xiao Xiao ke Gunung Ketertiban Ilahi, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada 9 tetua, ini yang mulia Kaisar Xiao dari kerajaan Shenwu. Kaisar Xiao, 9 tetua ini adalah Ordo Akademi Dongzu. 9 tetua Senting sekarang dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di Dongzu. Adapun orang-orang yang hadir sekarang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dan putra semi suci dari Akademi Dongzu. Dan yang ini adalah dia yang suci putra Akademi Dongzu, Lin Bai. Li Jis memperkenalkan Lin Bai dengan penuh tekanan. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum tipis, putra suci Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Kaisar Xiao. Bab 2616 Selamat tinggal Bai Xiao Xiao. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa orang yang diundang oleh Akademi Dongzu sekarang adalah Bai Xiao Xiao. Chu Jiangliu berdiri di belakang Bai Xiao Xiao dan tersenyum pada Lin Bai, tapi dia tidak membuat kesalahan apapun. Lagi pula, adegan saat ini bukanlah waktunya bagi Chu Jiangliu untuk pamer. Wu Hei bertanya dengan tidak percaya pada saat ini, 9 tetua, Anda sebelumnya mengirimi kami pesan yang mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk menghadapi Sekte Iblis. Apakah wanita ini? Wu Hei sedikit marah. Sekarang perang telah terjadi dalam waktu dekat, Akademi Dongzu sepertinya akan membuat lelucon. Gu Daozi mengangguk dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao pernah meminta Li Jis untuk mengirim pesan kepada kami dan memberitahu kami beberapa metode. Kami pikir kami bisa menggunakannya, jadi kami meminta Yang Mulia Kaisar Xiao untuk datang sendiri. Li Jis melihat pada Wu Hei saat ini dan berkata, Wu Hei, jangan meremehkan Yang Mulia Kaisar Xiao. Meskipun dia seorang wanita, dia sekarang adalah penguasa 180 wilayah di sudut selatan Dongzu. Bahkan jika itu tidak sebaik warisan ribuan tahun dari dinasti penyihir agungmu, tapi dia bukan orang biasa. Li Jis memandang Wu Hei dengan dingin dan berkata, seolah-olah Li Jis sedikit marah ketika mendengar Wu Hei tidak puas dengan Bai Xiao Xiao dan berkata dengan dingin. Lin Bai berkata pada saat ini, karena Yang Mulia Kaisar Xiao memiliki cara untuk menyelesaikan masalah Sekte Iblis, mohon beritahu Yang Mulia Kaisar Xiao cara Anda. Bai Xiao Xiao tersenyum sedikit, mengambil 2 langkah ke depan, dan melihat sekeliling. Hadirin, sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum lembut, saya meminta Li Jis untuk memberitahu saya metode saya sebelumnya. Sebenarnya, metode saya sangat sederhana. Gu Daozi berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao, tolong jelaskan secara detail. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, oke. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Sekte Iblis melancarkan perang di Dongzu. Karena ini adalah perang, pertama-tama kita harus mencari tahu apa yang diinginkan Sekte Iblis. Untuk perang, apa yang mereka inginkan tidak lebih dari wilayah, kekayaan, status, sumber daya budidaya, keindahan, kekuatan dan balas dendam dari wilayah ini. Berkata perlahan, Lin Bai, seperti prajurit lainnya, memandang Bai Xiao Xiao dengan penuh perhatian. Bai Xiao Xiao berkata, pertama-tama, ini adalah wilayahnya. Sekte Iblis melancarkan perang di 10 dinasti dan 9 wilayah dan merebut sejumlah besar wilayah, tetapi mereka tidak berniat merebutnya. Yang diinginkan sekte bukanlah yang diinginkannya. Bukan wilayah. Yang kedua adalah kekayaan. Sekte Iblis menyerbu secara agresif, tetapi tidak merampas terlalu banyak properti. Jelas yang dicari Sekte Iblis bukanlah kekayaan. Yang ketiga adalah status. Jika Sekte Iblis mencari status, jika demikian, maka mereka hanya perlu menghancurkan 1 dari 10 dinasti besar, yang cukup bagi mereka untuk mendapat tempat di Dongzu. Jelas, yang mereka inginkan bukanlah status. Yang keempat sumber daya budidaya, saya telah melihat Sekte Iblis. Hampir semuanya melancarkan pertarungan internal di dalam wilayah mereka, dan sumber daya pelatihan tersebut juga telah jatuh ke tangan para pejuang di wilayah tersebut. Apa yang mereka cari bukanlah sumber daya pelatihan. Kecantikan kelima, ada begitu banyak murid Sekte Iblis, jelas bukan untuk kecantikan. Kekuatan keenam, ini tidak mungkin. Setelah mengecualikan beberapa yang pertama, hanya tersisa yang terakhir. Sekte Iblis menyerbu Dongzu untuk membalas dendam.
Bai Xiao berkata dengan tenang. Lin Bai mengangguk sedikit mengenai perang. Penelitian Bai Xiao tentang perang memang jauh melebihi penelitian para pejuang Akademi Dongsu saat ini. Lin Bai sepenuhnya setuju dengan analisis Bai Xiao. Selain itu, Lin Bai juga mendapat banyak informasi tentang Sekte Iblis, dan akhirnya memutuskan bahwa Sekte Iblis sedang membalas dendam, dan pemimpin Sekte Iblislah yang membalas dendam, dia hanya menggunakan Sekte Iblis untuk melindunginya. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiao, para prajurit di Order Mountain mengerutkan kening dan mengangguk, merasa itu masuk akal. Bai Xiao berkata, jika Anda pernah ke wilayah dan dinasti yang hancur, Anda dapat melihat bahwa meskipun Sekte Iblis membantai dinasti dan wilayah ini, mereka selalu hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah 10 dinasti dan dinasti besar. Keluarga pertama di 9 wilayah. Jadi menurutku target Sekte Iblis pastilah keluarga kerajaan dari 10 dinasti dan keluarga pertama di 9 wilayah. Bai Xiao berkata dengan tegas. Wu He mencibir saat ini, 10 dinasti dan 9 wilayah kami telah berdiri di benua timur selama ribuan tahun, dan kami telah memprovokasi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Anda mengatakan bahwa dia tidak ingin membalas dendam, itu tidak masuk akal. Namun, Sekte Iblis hari ini menyerang 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar pada saat yang sama. Apakah 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar kita semuanya menyinggung Sekte Iblis? Wu He membalas saat ini. Bai Xiao berkata tanpa ekspresi, saya belum selesai berbicara, jadi mengapa repot-repot menyela? Wu He mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Bai Xiao memandangi 9 tetua dan bertanya, apakah Anda berani mengajukan pertanyaan kepada 9 tetua? Gu Daozi berkata, Kaisar Xiao, tolong bicara. Bai Xiao berkata, saya pernah menjelajahi buku-buku kuno dan menemukan bahwa Sekte Iblis dan sekolah Dongsu saat ini istana punya dendam, kan? Gu Daozi mengangguk dan berkata, ya, ini bukan rahasia lagi. Itu hanya karena prajurit Dongsu menghindari masalah ini, jadi hanya sedikit orang yang menyebutkannya. 100.000 tahun yang lalu. Akademi Dongsu dan Sekte Iblis adalah sekte yang kuat di Dongsu, yang disebut Sekte Iblis Ilahi. Pada saat itu, terjadi pertempuran internal, Sekte Iblis dikalahkan secara menyedihkan, dan mereka melarikan diri dari lautan dewa dan setan. Dan warisan Sekte Ilahi pada waktu itu, adalah Akademi Dongsu saat ini. Gu Daozi menjelaskan dengan tenang. Bai Xiao berkata, itu menarik. Jika Sekte Iblis ingin membalas dendam, mereka tidak perlu berurusan dengan 10 dinasti dan 9 wilayah sama sekali. Mereka harus datang langsung ke Shenzong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan keluar. Sedikit. Gu Daozi mengangguk dan berkata, disinilah kita juga bingung. Melihat zaman kuno dan modern, meskipun Sekte Iblis juga telah bergerak sebelumnya, mereka semua datang ke Akademi Dongsu dan tidak akan melibatkan prajurit Dongsu. Tapi, kali ini, mereka memilih 10 dinasti dan 9 wilayah. Ini juga sesuatu yang belum diketahui oleh pengadilan ilahi orde kita. Bai Xiao mengangguk dan berkata, memang, ini adalah hal yang sangat aneh tempat. Pada saat ini Lin Bai berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Bai Xiao dan Gu Daozi memandang Lin Bai satu demi satu. Gu Daozi bertanya, apakah ada berita tentang Putra Suci? Bai Xiao juga memandang Lin Bai. Lin Bai berkata, jika Sekte Iblis ingin membalas dendam, secara alami itu akan diarahkan ke Akademi Dongsu. Tapi bagaimana jika itu bukan balas dendam dari Sekte Iblis? Atau, seseorang hanya meminjam jubah Sekte Iblis untuk menutupi mata dan telinga orang lain? Lin Bai berkata dengan tenang. Kata. Bai Xiao berkata, apa maksud Putra Suci Lin Bai? Seseorang di Sekte Iblis sekarang ingin menggunakan nama Sekte Iblis untuk mengganggu Dongsu dan mencapai tujuannya sendiri. Lin Bai sedikit mengangguk, ya. Bai Xiao berkata, itu mudah untuk ditangani. Para senior dari Dao Kuno, senior dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, tolong beritahu saya apakah 10 dinasti dan 9 alam telah bersama-sama melakukan kejahatan terhadap siapapun. Bai Xiao melihat ke arah Dao Kuno dan bertanya. Hanya dengan memastikan ini, saya dapat menemukan cara untuk menghadapi Sekte Iblis. Bai Xiao berkata dengan tegas. Bab 2617 Zhao Yue. Apakah 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar menyinggung satu orang pada saat yang sama? Hanya setelah mengkonfirmasi informasi ini, saya dapat memiliki cara untuk menangani Sekte Iblis. Bai Xiao memandang 9 tetua dari Pengadilan Ilahi Ordo dan diminta. Gu Daozi dan 9 tetua menurunkan alis mereka, merenung sejenak, dan tidak berbicara dengan tergesa-gesa.
Tetapi pada saat ini, Wu He berkata, omong kosong. Dinasti penyihir agung kita dan 10 dinasti besar, dan 9 wilayah adalah salah satu penguasa di benua timur. Mereka sangat kuat, jauh melampaui imajinasi Anda. 10. Dinasti besar, jika Anda menyinggung seseorang pada saat yang sama dengan 9 wilayah, maka orang itu pasti mati tanpa bagian tubuh apapun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Wu He berkata dengan dingin. Bai Xiao Xiao langsung mengernyit saat mendengar ini. Ya. Ketika Bai Xiao Xiao dan Lin Bai sama-sama mengerutkan kening, Lan Ling, yang tiba-tiba berada di atas 9 pilar batu, berkata dengan ringan. Lan Ling memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, ada seseorang yang telah menyinggung perasaannya di 10 dinasti dan 9 wilayah. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Wu He berkata dengan heran, Tuan Lan Ling, bagaimana caranya apakah ini mungkin? Jika 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar telah menyinggung satu orang, maka secara alami tidak akan ada ruang untuk bertahan hidup di Dongzu. Lan Ling berkata, Wu He, jangan bersemangat, dengarkan saja aku. 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar memang telah menyinggung seseorang, dan mereka melakukannya pada saat yang sama. Tapi itu semua terjadi 10.000 tahun yang lalu. Mendengar Lan Ling mengatakan ini, mata Gu Daozi berubah drastis, dan dia merasa ngeri. Dia melihat ke arah Lan Ling dan berkata, Lan Ling, apakah kamu berbicara tentang dia? Para tetua lainnya dari pengadilan ilahi ketertiban semuanya memiliki ekspresi muram dan buru-buru berkata, tidak mungkin, dia meninggal ribuan bertahun-tahun yang lalu. Dia bagaimana mungkin dia masih hidup? Tidak mungkin dia. Setelah mendengar kata-kata Lan Ling, 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi menjadi gelisah dan buru-buru menyangkal Lin Bai. Bai Xiao Xiao berkata, tidak mungkin untuk mengetahuinya sampai Anda mendengarnya. Tolong beritahu saya, Tuan Lan Ling, secara detail. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Lan Ling. Prajurit lainnya juga menatap Lan Ling. Lan Ling berkata, saya tidak sengaja melihat masalah ini dari buku kuno keluarga Lan. Saya yakin hal ini tercatat di buku 3 keluarga kuno lainnya di Akademi Dongzu. 10.000 tahun yang lalu. Ada 10 dinasti besar dan 9 wilayah semuanya telah menyinggung satu orang. Orang ini bukan pejuang dari Dongzu, tetapi dari Nanzu. Lan Ling perlahan menceritakan apa yang terjadi tahun itu. Dia berkata, orang ini adalah seorang wanita, lahir di keluarga Dewa Racun Nanzu. Ketika dia membangkitkan semangat bela dirinya, dia adalah roh bela diri 5 kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua kuno. Desis, setelah mendengar ini. Terkesiap udara dingin datang dari seluruh Order Mountain. 5 roh bela diri. 5 roh bela diri. Ya Tuhan, apakah orang ini monster? Ya Tuhan, bagaimana mungkin seseorang di dunia ini memiliki 5 roh bela diri? Ada seruan dari Gunung Ketertiban Ilahi. Pada saat ini, Lin Bai mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah mendengar cerita yang diceritakan Lan Ling di suatu tempat sebelumnya. Lan Ling berkata, namanya Zhao Yue. 3 tahun setelah gadis ini membangkitkan semangat bela dirinya, keluarga Dewa Racun tiba-tiba mengeluarkan perintah pengejaran ke seluruh benua kuno, mengklaim bahwa Zhao Yue telah mengkhianati keluarga Dewa Racun dan memerintahkan seluruh benua Mangu sedang berburu bersama. Pada saat itu, Zhao Yue kebetulan sedang melarikan diri ke Dongzu. Pada saat itu, dinasti penyihir agunglah yang pertama kali mengetahui keberadaan Zhao Yue. Pada saat itu, dinasti penyihir agung ingin berteman baik dengan keluarga Dewa Racun. Jadi saya berencana mengirim seseorang secara diam-diam untuk menangkap atau membunuh Zhao Yue dan memberikannya kepada keluarga Dewa Racun sebagai hadiah. Tetapi tuan yang dikirim oleh dinasti penyihir agung untuk membunuh Zhao Yue tidak pernah kembali. Dinasti penyihir agung mengirim lebih dari 10 kelompok orang kuat untuk memburu Zhao Yue, tetapi mereka semua mati di tangan Zhao Yue. Tidak hanya saja mereka tidak membunuh Zhao Yue, tetapi mereka menimbulkan ketidakpuasan Zhao Yue. Zhao Yue datang ke daerah Jianghai sendirian dan datang ke dinasti penyihir besar. Dia melambaikan tangan gioknya, dan kabut beracun memenuhi udara. Dalam sekejap, seluruh dinasti penyihir besar dipenuhi dengan kabut beracun. Itu menjadi neraka Asura. Di kota kekaisaran dinasti penyihir besar, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam kabut beracunnya. Pada saat itu, dinasti penyihir besar dan Jianghai wilayah bersatu untuk bersiap menjebak Zhao Yue sampai mati di wilayah Jianghai. Tapi kali ini, Zhao Yue benar-benar marah, dan pada saat yang sama, para pejuang di seluruh dunia melihat kekuatan keluarga Dewa Racun. Zhao Yue menyempurnakan sejumlah besar kabut beracun di wilayah Jianghai,
dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Jianghai, menyebabkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Melihat bahwa Jiang Haiyu dan dinasti penyihir besar bukan tandingan Zhao Yue, mereka meminta bantuan dari dinasti lain dan wilayah, dan bahkan meminta bantuan Akademi Dongzhou. Pada saat itu, dinasti dan wilayah lain mengirim orang-orang kuat ke Jianghai. Di wilayah laut, Zhao Yue dikepung dan ditekan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengejar Zhao Yue, meninggalkannya tanpa ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Wilayah Jianghai adalah wilayah tertutup. Semua pejuang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Zhao harus dibunuh. Yue. Aku memukulinya dengan serius beberapa kali dan bahkan hampir menghancurkannya tubuhnya, tapi dia melarikan diri setiap saat. Dia telah membuat masalah di wilayah Jianghai selama 3 tahun, dan hampir jutaan prajurit tewas di bawahnya. Di tanganmu. 3 tahun kemudian, orang-orang kuat dari keluarga Dewa Racun akhirnya datang ke wilayah Jianghai, membantu 10 dinasti dan 9 wilayah melepaskan kabut beracun Zhao Yue, dan membunuh Zhao Yue. Lan Ling berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Lan Ling, Wu He sepertinya teringat sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Ketika Bai Xiao dan Lin Bai mendengar kata-kata Lan Ling, mereka berdua berpikir keras. Lan Ling berkata kepada Bai Xiao, Yang Mulia Kaisar Xiao, jika Anda ingin tahu kapan 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar menyinggung pejuang yang sama, maka satu-satunya adalah Zhao Yue 10.000 tahun yang lalu. Tapi Zhao Yue berumur 10 tahun 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika dia tidak mati saat itu, dia tidak akan hidup hari ini. Ling memandang Bai Xiao dan bertanya. Lin Bai juga melihat ke arah Bai Xiao dan melihat ketakutan di wajahnya, seolah dia terkejut dengan cerita Zhao Yue. Bai Xiao berkata dari lubuk hatinya, apakah seperti ini? Lin Bai memandang Bai Xiao seperti ini, yang memberi Lin Bai perasaan bahwa Bai Xiao sepertinya mengetahui suatu rahasia. Lan Ling berkata pada saat ini, jika bukan karena Zhao Yue, 10 dinasti dan 9 wilayah tidak akan memiliki musuh bersama. Gu Daozi juga berkata, seseorang yang hidup 10.000 tahun yang lalu tidak akan hidup hari ini. Selain itu, tercatat dalam buku-buku kuno keluarga Gu bahwa ketika orang-orang kuat dari keluarga Dewa Racun datang, mereka membunuh Zhao Yue dengan tangan mereka sendiri. Dia tidak mungkin hidup. Gu Daozi berkata di sini, dan kemudian menambahkan, jika benar Zhao Yue telah kembali, maka kita tidak perlu melawan, kita tinggal menunggu kematian. Kamu tidak dapat mempercayai betapa menakutkannya wanita ini, murid dari keluarga Dewa Racun ini. Bai Xiao menunjukkan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, sedikit saat ini. Tidak dapat membuat pilihan, dia kembali menatap Lin Bai. Lin Bai memandang Bai Xiao pada saat ini, Lin Bai memiliki perasaan yang kuat bahwa Bai Xiao mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak memberitahu Lin Bai. Apa yang dia sembunyikan dariku? Lin Bai memandang Bai Xiao dan berkata dalam hatinya. Bab 2618 Strategi Bai Xiao. Setelah mendengar kata-kata Lan Ling, Bai Xiao terdiam untuk waktu yang lama, dan bahkan terus menatap Lin Bai secara diam-diam, dengan sedikit mengelak di matanya. Gu Daozi berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, sekarang setelah Anda mengetahui segalanya, dapatkah Anda memberitahu kami tindakan pencegahan Anda sekarang? Pada saat ini, Bai Xiao kembali sadar, memandang ke 9 tetua, dan menarik napas dalam-dalam. Nada dan matanya menjadi tegas, dan dia berkata dengan tenang, responku sangat sederhana. Apakah itu sekte iblis atau pemimpin sekte iblis, mereka pasti datang untuk 10 dinasti dan 9 wilayah. Di antara yang 10 dinasti besar hari ini, dinasti Naga, dinasti Dayan, dinasti Suanying, dinasti Yanlong, dinasti Li, dinasti Qingyu, dinasti Sentian, dinasti 10.000 binatang, dan dinasti Zhenwu telah dihancurkan satu demi satu. Hanya satu yang dihancurkan. Dinasti Penyihir Agung masih hidup. Dalam 9 wilayah utama, wilayah Dongshan, wilayah Pedang, wilayah Danding, wilayah Shenlong, wilayah Fengge, dan wilayah Tianbei dihancurkan secara berturut-turut. Sekarang masih ada wilayah Pedang, wilayah Duan, domain jiwa, domain Jianghai. Karena tujuan sekte iblis adalah menargetkan 10 dinasti dan 9 wilayah, kita tidak boleh bertarung sendirian. Bai Xiao memandang 9 tetua dan berkata. Gu Daozi menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Bai Xiao berkata, maksudku adalah para prajurit dari domain pedang dan para prajurit dari domain jiwa yang rusak harus menyerahkan wilayah mereka, dan semuanya para prajurit akan pergi ke domain Jianghai untuk bersama-sama melawan iblis.
Zong. Di wilayah Jianghai, integrasikan kekuatan kami dan bertarung sampai mati dengan Sekte Iblis. Wilayah Jianghai adalah salah satu dari 9 wilayah utama, dan wilayah Jianghai juga merupakan klan dinasti penyihir besar. Tempat ini adalah tempat paling tepat untuk pertempuran terakhir yang menentukan, kata Bai Xiao Xiao. Gu Daozi berkata dengan ekspresi serius, mungkin tidak mudah bagi para prajurit dari domain pedang dan para prajurit dari domain jiwa yang rusak untuk menyerahkan wilayah mereka dan datang ke wilayah Jianghai untuk melawan Sekte Iblis sampai mati. Pada saat ini, Jian Kong, salah satu pejuang dari domain pedang, berkata dengan dingin, ini benar-benar mustahil. Wilayah pedang adalah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Bahkan jika saya ingin mati dalam pertempuran, saya akan memilih mati di wilayah pedang. Saya tidak akan meninggalkan wilayah pedang. Ya, itu adalah kampung halaman saya, kata Jian Kong dengan ketegasan yang tidak biasa. Gu Daozi memandang Jian Kong dan tetap diam. Semua orang paham siapa yang rela meninggalkan kampung halamannya jika tidak dipaksa. Bai Xiao Xiao memandang Jian Kong dan berkata, jika para prajurit dari domain pedang tidak mau bersatu, maka situasi tragis di 7 wilayah sebelumnya adalah apa yang akan dihadapi oleh domain pedang Anda. Jian Kong berkata dengan dingin, saya, sang prajurit dari domain pedang, ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan selama Sekte Iblis berani datang, mereka tidak akan pernah kembali. Bai Xiao Xiao tersenyum menghina, wilayah dan dinasti mana yang dihancurkan sebelumnya yang merasakan kekuatan mereka adalah sangat kuat, cukup untuk menghadapi Sekte Iblis. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka semua dihancurkan oleh Sekte Iblis. Ngomong-ngomong, meskipun ada banyak orang kuat di domain pedang, begitu orang-orang kuat ini menempatkan dengan pakaian hitam dan jubah hitam, mereka akan menjadi musuhmu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalian semua adalah tokoh tingkat tinggi di Akademi Dongzu. Kalian harus tahu betul bahwa itu bukanlah Sekte Iblis prajurit yang menghancurkan wilayah ini, tetapi mereka yang mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam dan berpura-pura menjadi prajurit Sekte Iblis. Di dunia yang luas dalam menghadapi kepentingan, siapapun dapat mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam dan menjadi tukang daging, tidak peduli dia orang kuat atau orang suci yang telah membaca puisi dan buku. Selama kepentingannya cukup untuk membuat hati mereka tergerak, bahkan sang Buddha pun akan ambil pisau daging. 9 tetua ilahi pengadilan ketertiban sekarang hanya memiliki cara ini. Biarkan prajurit yang tersisa dari domain pedang dan domain jiwa patah memasuki domain Jianghai untuk menghadapi Sekte Iblis bersama-sama. Pada saat yang sama, ke Sekte Iblis. Ini adalah pertempuran terakhir Dongzu. Pertempuran ini akan menentukan masa depan Dongzu selama ratusan, ribuan, dan ribuan tahun. Pola tahun ini, Bai Xiao Xiao berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, semua orang terdiam. Saat ini semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan mengubah pola Dongzu. Setidaknya saat ini 10 dinasti besar dan 9 wilayah besar sudah hampir hancur. Di masa depan, pola benua timur pasti akan menjadi situasi di mana para pahlawan bersaing memperebutkan hegemoni. Salah satu jalan kuno agak sulit untuk diputuskan. Dia melihat ke 8 tetua lainnya dan bertanya, "Sesepuh, bagaimana menurut Anda?" Lan Ling adalah orang pertama yang berbicara, masalah ini terkait dengan stabilitas Dongzu. Jika Dongzu jatuh ke tangan Sekte Iblis, maka Dongzu akan mengalami kerugian yang tak berkesudahan. Saya setuju dengan Yang Mulia Kaisar Xiao, biarkan para prajurit dari domain pedang dan prajurit dari domain jiwa yang rusak menyerahkan wilayah mereka dan datang ke wilayah Jianghai untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Iblis. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, jika tidak. Jika wilayah atau wilayah pemecah jiwa dihancurkan, kekuatan kita akan jauh lebih lemah. Kata Lan Ling dengan tenang. Gu Daozi mengangguk sedikit dan memandang para tetua lainnya. Pada saat ini, sesepuh lainnya berkata, saya tidak setuju dengan pendapat ini. Kita semua tahu bahwa 10 dinasti dan 9 wilayah dihancurkan karena para pejuang di wilayah tersebut secara sukarela mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, bergabung dengan Sekte Iblis, dan bertindak sembarangan. Apakah Anda berani menjamin bahwa tidak ada prajurit seperti itu di domain pedang dan domain jiwa patah? Jika mereka semua datang ke domain Jianghai, dan ketika Sekte Iblis datang, mereka akan langsung berpindah pihak, bukan? Bukankah itu berarti Sekte Iblis akan membunuh kita semua dalam satu kali kejadian? Seperti ini, itu tidak pantas. Tetua lain dari Pengadilan Ketertiban Ilahi berkata, saya setuju dengan Kaisar Xiao. Saya tidak setuju. Saya keberatan. Saya setuju. Saya keberatan.
8 dari 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi mengungkapkan pendapat mereka. Pandangan. Suatu kebetulan terjadi. 4 suara mendukung dan 4 suara menentang. Tapi hanya Gu Daozi yang belum berbicara. Lan Ling tersenyum dan berkata, di masa lalu, 8 tetua pengadilan ilahi kini telah menyatakan pendapat mereka. 4 suara menentang dan 4 suara mendukung. Sekarang tergantung pada suara Anda. Penting. Dengan kata lain, suara Anda akan menentukan pola Dongzu selama ribuan tahun di masa depan. Lan Ling tersenyum dan menatap Gu Daozi dan berkata. Wajah Gu Daozi menjadi gelap, dan dia terus berpikir dalam hatinya. Tanggung jawab ini tidak dapat dipikul oleh Gu Dao. Semua prajurit yang hadir memandang Gu Daozi, menunggu pendapatnya. Gu Daozi berpikir dalam diam selama 1 jam penuh, dan semua prajurit di ruangan itu tetap diam, menunggu keputusan Gu Daozi. Namun pada akhirnya, ibu kota kuno tidak berkata apa-apa. Abstain. Setelah lebih dari 1 jam, Gu Daozi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lan Ling menarik napas dalam-dalam. Daozi kuno abstain dalam pemungutan suara. Sekarang pengadilan ketertiban memberikan suara 4-4, mustahil untuk menerapkan pendapat ini. Senior Gu Dao abstain. Jangan salahkan senior Gu Dao. Biarkan dia memberikan suara terakhir. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Begitu dia membuat keputusan yang salah, struktur masa depan Dongzu akan berubah dan bahkan keluarga Gu pun akan berubah. Terpengaruh. Mereka semua akan dikritik oleh para pejuang Dongzu. Ya, tidak mungkin bagi para senior dari jalan kuno untuk membuat keputusan. Ini terlalu berisiko. Banyak prajurit di Gunung Order berbisik, mereka semua memahami bahwa pemungutan suara dari jalan kuno ini sangatlah penting. Mendengar suara 4-4, Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Lin Bai berkata, 9 tetua, saya ingat ketika saya menjadi putra suci Akademi Dongzu, Anda pernah berkata bahwa saya akan menjadi tetua ke-10 dari Pengadilan Ilahi Ketertiban Akademi Dongzu di masa depan, bukan? Lin Bai berbicara, dan kemudian mata semua prajurit tertuju pada Lin Bai. Bab 2619 Penatua ke-10. Mendengar suara Lin Bai, Gu Daozi mengangkat kepalanya dan memandang Lin Bai dan berkata, ya, kamu adalah putra suci Akademi Dongzu. Menurut peraturan Akademi Dongzu, ketika kamu menjadi seorang pejuang yang berjuang untuk mencapai tingkat tertinggi, kamu akan menjadi tetua ke-10 dari Pengadilan Ilahi Ketertiban Akademi Dongzu. Lin Bai berkata, bisakah kamu membiarkan aku membuat pilihan saat ini? Gu Daozi dan Lan Ling saling memandang, dan keduanya sedikit mengangguk. Lan Ling berkata, saya setuju untuk membiarkan Lin Bai memasuki Pengadilan Ilahi sekarang dan menjadi tetua ke-10. Gu Daozi juga mengangguk, saya juga setuju. Segera, 9 tetua setuju untuk membiarkan Lin Bai memasuki Pengadilan Ilahi pesan sekarang. Menjadi tetua ke-10. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih 9 tetua. Karena saya sekarang adalah penatua ke-10 dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, bolehkah saya mengungkapkan pendapat saya? Lin Bai berkata dengan serius. Gu Daozi berkata, Tuan Lin Bai, pemungutan suara sekarang 4-4. Suara Anda sangat penting. Anda harus berpikir jernih sebelum mengambil keputusan, karena suara Anda akan menentukan masa depan Dongzu selama ribuan tahun. Jika Anda memilih dengan benar, maka tentu saja Anda akan menjadi pahlawan Dongzu. Tetapi jika Anda memilih salah, Anda akan menjadi pendosa para prajurit Dongzu, dan akan menanggung keburukan selama berabad-abad. Keluarga Anda, kerabat Anda, dan teman-teman Anda akan menjadi pahlawan Dongzu. Semua memiliki nasib yang berbeda karena pilihanmu. Apakah kamu mengerti? Gu Daozi berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Justru karena banyaknya tekanan itulah Gu Daozi tidak berani memberikan suaranya dan memilih abstain. Lin Bai tersenyum lembut, memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, saya pikir keluarga dan teman-teman saya akan mendukung suara saya. Saya setuju dengan Yang Mulia Kaisar Xiao, biarkan orang-orang dari domain pedang dan prajurit domain Duanhun, dan bahkan yang terkuat laki-laki di benua timur, serahkan wilayah mereka dan pergi ke wilayah Jianghai untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Iblis. Lin Bai berkata dengan tegas. Setelah suara Lin Bai menyebar, orang-orang di Gunung Ketertiban menghirup udara dingin. Sekarang Lin Bai setuju, itu dihitung sebagai 5 suara berbanding 4. Dengan kata lain, Akademi Dongzu akan mengeluarkan perintah kepada dunia, mengharuskan prajurit domain pedang dan prajurit domain pemecah jiwa untuk meninggalkan wilayah mereka dan pergi ke domain Jianghai.
Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, keempat tetua yang memberikan suara menentang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dengan mata muram. Bai Xiao Xiao juga tanpa ekspresi. Ada bisikan-bisikan diskusi di seluruh gunung suci ketertiban. Gu Daozi memandang Lin Bai dan berkata, sekarang ada 5 suara mendukung dan 4 suara menentang, jadi keputusan pengadilan ketertiban, Nona Bai. Gu Daozi memandang Lan Ling dan yang lainnya. Lan Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita mulai perang skala penuh. Gu Daozi mengangguk dan berkata, oke, saya akan memberikan instruksi kepada prajurit Dongzu atas nama Akademi Dongzu dan Pengadilan Ilahi perintah untuk membiarkan pedang prajurit domain dan prajurit domain pemecah jiwa serahkan wilayahnya dan pergi ke wilayah Jianghai untuk melawan Sekte Iblis sampai mati. Pada saat yang sama, Akademi Dongzu akan memanggil semua prajurit di dunia di atas wilayah Feitian untuk pergi ke wilayah Jianghai untuk bertarung melawan Sekte Iblis bersama-sama. Sekarang, kamu dapat mengambil tindakan. Gu Daozi memandang para prajurit di Gunung Ketertiban dan berkata dengan tegas. Segera, semua orang berdiskusi di Gunung Suci Ketertiban selama sehari penuh, dan kemudian semua prajurit perlahan meninggalkan Gunung Suci Ketertiban. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu juga bersiap untuk pergi. Li Jis mendatangi Bai Xiao Xiao saat ini dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Kaisar Xiao, Anda baru saja tiba di Akademi Dongzu. Anda belum memiliki tempat tinggal. Ada banyak tempat tinggal di Pulau Wansing tempat saya berada. Anda dan pasukan kerajaan Shenwu Anda dapat pergi ke Pulau 10.000 Bintang untuk berkultivasi. Bai Xiao Xiao berkata tanpa ekspresi, tidak, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan putra suci Lin Bai. Lin Bai mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao dan mengangguk, ayo pergi dan mengolah Pulau Naga. Saat dia berbicara, Lin Bai terbang ke langit, dan dia serta Hu Xiner memimpin dalam penerbangan ke Pulau Yanglong. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu mengikuti dari dekat dan menuju ke Pulau Yanglong. Li Jis berdiri di atas Gunung Suci Keteraturan, menatap kosong ke punggung Bai Xiao Xiao, merasa sedikit kesepian. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao kembali ke Pulau Yanglong satu demi satu. Lin Bai berkata, Pulau Yanglong sangat kosong sekarang. Anda dapat tinggal di sini dimanapun Anda suka. Bai Xiao Xiao berkata, Chu Jiangliu, aturlah prajurit untuk berjaga-jaga. Chu Jiangliu mengangguk sedikit. Lin Bai mengambil satu langkah dan langsung berjalan kembali ke istananya. Bai Xiao Xiao sedang berjalan di Pulau Yanglong dan melihat ke arah Hu Xiner. Dia melihat Hu Xiner berjalan langsung ke tebing dan duduk untuk melihat pemandangan. Setelah Bai Xiao Xiao melirik Hu Xiner beberapa kali lagi, dia pergi ke istana Lin Bai. Sebelum sampai di istana, Bai Xiao Xiao melihat Lin Bai duduk di istana dengan wajah muram. Bai Xiao Xiao masuk dan duduk di hadapan Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, bagaimana kamu bertemu Li Jis? Bai Xiao Xiao berkata, setelah Sekte Iblis memusnahkan beberapa dinasti dan wilayah, saya bangun dan menuju ke Akademi Dongzu. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang prajurit dari Sekte Iblis. Li Jis dan Xing Hen, yang mengejarku, mengetahui bahwa aku akan pergi ke Akademi Dongzu untuk memberikan nasihat, jadi mereka membawa kami kembali ke Akademi Dongzu. Lin Bai mengangguk dan berkata, itu dia. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan datang ke Akademi Dongzu untuk memberikan saran dalam menangani Sekte Iblis. Saya ingat bahwa di antara tujuan Sekte Iblis, tampaknya 180 wilayah titik selatan tidak termasuk. Bai Xiao Xiao berkata, tidak ada seorang pun yang berada di bawah penggulingan sarangnya. Setelah telurnya habis, jika Sekte Iblis benar-benar menghancurkan 10 dinasti dan 9 wilayah, dan bahkan Akademi Dongzu, maka kekuatan Sekte Iblis akan menjadi lebih kuat. Tak tergoyahkan. Pada saat itu, tidak akan ada tempat aman di 180 wilayah titik selatan. Lin Bai terkekeh, benarkah itu yang kamu pikirkan? Bai Xiao Xiao tersenyum, bagaimana jika bukan itu masalahnya? Lin Bai terkekeh. Anda meminta para prajurit dari domain pedang dan domain jiwa rusak untuk meninggalkan wilayah mereka dan pergi ke domain Jianghai, lalu memanggil para prajurit di atas alam Feitian di Dongzu untuk pergi ke domain Jianghai. Lalu kapan wilayah di Dongzu kosong, ada baiknya seseorang mendapat untung secara diam-diam. Peluang. Jangan bilang, kerajaan Shenwu tidak punya ide ini. Bai Xiao Xiao mendengar kata-kata Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Dongzu saat ini sudah hancur di bawah kekacauan Sekte Iblis, dan 10 dinasti besar telah dihancurkan. 9 dilenyapkan, dan 6 dari 9 wilayah dilenyapkan. Bahkan jika kerajaan Shenwu tidak mengambil tindakan apapun,
Setelah pemberontakan Sekte Iblis dipadamkan, kekuatan lain akan muncul dan menduduki wilayah ini dengan paksa. Maka cepat atau lambat akan ada kekuatan. Jika keluar, mengapa bukan kerajaan Shenwu? Lin Bai menghela nafas pelan, kamu benar-benar ingin mengambil tindakan. Bai Xiao-Xiao tersenyum tipis dan berkata, kamu melihat pikiranku, tetapi kamu tidak keberatan. Sebaliknya, kamu masih bantu aku membuat rencana ini di Gunung Suci Ketertiban. Kata Lin Bai, setidaknya jauh lebih baik jika Dongzu jatuh ke tanganmu daripada jatuh ke tangan Sekte Iblis. Bisakah kamu makan Dongzu? Lin Bai berkata. Dia memandang Bai Xiao-Xiao dan berkata. Bai Xiao-Xiao menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa memakannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Bai Xiao-Xiao cukup sadar diri. Bai Xiao-Xiao tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak bisa makan seluruh Dongzu, saya cukup yakin saya bisa makan beberapa dinasti dan wilayah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak dinasti dan wilayah yang Anda inginkan? Bai Xiao-Xiao dia tersenyum dan berkata, dinasti dan wilayah di dekat 180 domain di sudut selatan adalah dinasti Longteng, dinasti Dayan, dinasti Suanying, domain Dongshan, domain Pedang, dan domain Danding. Selama saya menggabungkan ketiga dinasti ini dan 3 jika wilayah itu direbut, maka saya bisa mendapatkan sepertiga wilayah Dongzu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah Anda menginginkan 3/3 dunia? Bab 2623/3 dunia. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kita akan membagi dunia menjadi 3 bagian? Bai Xiao-Xiao berkata, Lin Bai, jika kita menang dalam pertempuran antara Jiang Haiyu dan Sekte Iblis, maka pola Dongzu akan menjadi seperti ini di masa depan. Kerajaan Senwuku akan menduduki wilayah di ujung selatan Dongzu. Dan dinasti penyihir besar dan wilayah Jianghai akan memperluas dan menduduki sepertiga wilayah di ujung timur. Sepertiga wilayah yang tersisa adalah dinasti Yanlong yang kacau, dinasti Li, dinasti Qingyu, dinasti Sentian, dinasti 10.000 binatang, dinasti Zhenwu, domain Shenlong, domain Fengge, dan tempat-tempat lain akan terus kacau. Akan ada menjadi kacau. Berbagai penguasa mengambil kesempatan untuk bangkit dan bersaing memperebutkan wilayah. Mereka akan menduduki sepertiga Dongzu. Jadi, Anda benar. Selama kita menang, struktur masa depan Dongzu akan menjadi 3/3 dunia. Tetapi struktur ini tidak akan bertahan lama. Bai Xiao-Xiao berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata dengan lembut, melihat kamu telah berpikir jernih, sepertinya kamu telah membuat semua persiapan untuk kerajaan Shenwu sebelum pergi ke Akademi Dongzu. Saya kira kamu tidak hanya menyiapkan 3 poin. Dunia sudah siap. Bahkan jika kita kalah, kamu masih bisa membuat kerajaan Shenwu bertahan di tangan Sekte Iblis. Bai Xiao-Xiao terkekeh, di setiap masa sulit, pasti ada pahlawan. Lin Bai berkata, tetapi kamu juga harus hati-hati dengan wilayah Jianghai dan dinasti penyihir agung. Meskipun saya membantu Anda melaksanakan rencana Anda dan membuat para pejuang wilayah pedang dan wilayah jiwa patah menyerahkan wilayah mereka dan datang ke wilayah Jianghai. Tetapi wilayah Jianghai awalnya adalah salah satu dari 9 wilayah. Ada juga dinasti penyihir besar, salah satu dari 10 dinasti teratas. Dengan begitu banyak orang kuat memasuki wilayah Jianghai dan dinasti penyihir besar pasti akan menyerap sejumlah besar orang kuat. Pada saat itu, kekuatan dinasti penyihir besar dan wilayah Jianghai akan mencapai tingkat kekuatan Dongzu. Puncaknya, akibat dari kekacauan benua timur pasti akan membuat wilayah Jianghai dan dinasti penyihir besar siap untuk bergerak. Karena Anda menginginkan wilayah sudut selatan, Anda harus menjadi musuh wilayah Jianghai dan dinasti penyihir agung. Lin Bai berkata dengan tenang. Kata. Bai Xiao-Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja saya memahami hal ini, tetapi wilayah Jianghai dan dinasti penyihir agung berada di ujung timur Dongzu, dan wilayah yang ingin dikonsolidasikan oleh kerajaan Shenwu sekarang berada di ujung selatan. Bahkan jika dinasti penyihir agung dan wilayah Jianghai ingin berurusan dengan kerajaan Shenwu, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Selama Anda memberi saya sedikit waktu, saya bisa memakan seluruh ujung selatan Dongzu. Kata Bai Xiao-Xiao dengan senyuman. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya kamu telah benar-benar memikirkannya. Kamu telah merencanakan setiap langkah, setiap gerakan, setiap bidak catur. Bai Xiao-Xiao tersenyum, tentu saja, ini adalah permainan dari kerajaan Shenwu. Peluang. Lin Bai memandang Bai Xiao-Xiao sambil tersenyum. Pada saat ini,
Lin Bai sepenuhnya memahami bahwa alasan mengapa Bai Xiao datang ke Akademi Dongsu untuk memberikan saran terhadap Sekte Iblis sepenuhnya karena dia ingin mencari peluang untuk kerajaan Shenwu. Di istana, Lin Bai terdiam setelah mendengarkan kata-kata Bai Xiao. Setelah sekian lama, Lin Bai bertanya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mata indah Bai Xiao bergetar hebat. Dia berkata, tidak. Lin Bai berkata, di Gunung Suci Ketertiban, ketika Anda mendengar nama Master Sekte Iblis dan Zhao Yue, saya melihat ekspresi Anda berubah drastis. Meskipun berlalu dalam sekejap, saya akhirnya melihatnya. Master Sekte Iblis. Atau apakah kamu tahu asal-muasal Master Sekte Iblis ini? Lin Bai menatap mata Bai Xiao dan berkata dengan dingin. Bai Xiao memandang Lin Bai tanpa ekspresi, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Setelah sekian lama, Bai Xiao berkata, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Selain itu, saya sedang menyelidiki markas besar Sekte Iblis menurut Departemen Anbu Kerajaan Shenwu. Jika saya menemukannya, saya akan memberi tahu Anda. Jika kita bekerja di kedua sisi, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan perang ini. Bai Xiao buru-buru mengganti topik dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Bai Xiao berkata, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Saya akan mengatur untuk Chu Jiangliu. Lin Bai mengangguk sedikit. Kemudian, Bai Xiao berjalan keluar istana, menatap Husiner di tebing, dan berjalan diam-diam ke pantai Pulau Yanglong, menyaksikan air pasang datang dan pergi keluar Pulau Yanglong. Berdiri di pantai, Bai Xiao menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya tanpa daya. Saat ini, Chu Jiangliu memimpin pasukan untuk melindungi Bai Xiao secara diam-diam. Melihat ekspresi Bai Xiao yang ragu-ragu, Chu Jiangliu juga sedikit tidak berdaya. Chu Jiangliu juga memahami situasi sulit Bai Xiao, terutama masalah Master Sekte Iblis. Setelah hening lama, Chu Jiangliu berjalan keluar dari kegelapan, datang ke sisi Bai Xiao, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, Anda telah mendiskusikannya dengan Pangeran Jian. Bai Xiao sedikit mengangguk, tidak ada yang perlu didiskusikan, saya hanya ingin membahas masa depan kerajaan Shenwu. Saya baru saja memberitahu dia tentang rencananya, tetapi ada beberapa hal. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Chu Jiangliu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini sesuatu tentang penguasa dari Sekte Iblis. Bai Xiao mengangguk sedikit dan berkata, Chu Jiangliu, jika dia mengetahuinya, dia akan menjadi gila. Yang paling penting adalah, saya sekarang membuat rencana untuk menghadapi Sekte Iblis. Jika dia mengetahuinya di masa depan, apakah dia akan menyalahkanku? Bai Xiao berkata dengan ekspresi agak menyakitkan. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, saya kira Pangeran Pedang tidak akan menyalahkan Anda. Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, pertama-tama, dia dan Yang Mulia adalah yang paling penting dalam hati Pangeran Pedang. Orang-orang penting, dia tidak akan menyakiti satu orang karena orang lain. Kedua, Tuan Pedang tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ada kekacauan di Dongsu sekarang, dan seseorang harus berdiri untuk membereskan kekacauan itu, dan Anda bersedia untuk berdiri, Tuan Pedang, saya juga bersedia mendukung Anda. Jika tidak, Pangeran Pedang tidak akan mendukung keputusan Anda dengan tegas di Gunung Suci Ketertiban. Chu Jiangliu berkata dengan suara rendah. Bai Xiao mengangguk sedikit. Chu Jiangliu berkata lagi, saya khawatir bukan itu yang Yang Mulia pikirkan sekarang. Bai Xiao tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan? Chu Jiangliu berkata dengan ekspresi serius, sekarang pemimpinnya dari Sekte Iblis mengganggu Dongsu, tidak peduli apa alasannya, dosanya sudah sangat besar. Jika kita memenangkan pertempuran ini dan Sekte Iblis kalah, maka pemimpin Sekte Iblis pasti akan mati. Yang Mulia sedang memikirkan apakah akan melakukannya beritahu Jian tentang hal-hal ini. Pangeran, benarkah itu? Bai Xiao berkata dalam hati, Chu Jiangliu, apakah menurutmu aku harus memberitahunya? Jika aku memberitahunya, aku benar-benar tidak percaya apa yang akan dia lakukan. Jika demikian, jika aku tidak memberitahunya, jika Sekte Iblis kalah, maka dia mati, dan Lin Bai akan menjadi gila. Apakah aku memberitahunya atau tidak, sulit bagiku untuk mengambil keputusan. Bai Xiao menutup matanya kesakitan. Chu Jiangliu berkata, karena Yang Mulia kesulitan menentukan pilihan, mengapa tidak membiarkan alam mengambil jalannya saja? Saya percaya pada kemampuan Tuan Jian, dan dia pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Bai Xiao berkata dengan sedih, dia punya berada di sini sepanjang waktu.
Darah dan air mata bubu, aku hanya tidak ingin dia menderita sakit hati lagi. Chu Jiangliu, menurutmu apakah Lin Bai dapat menahannya ketika dia melihatnya lagi?